Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi tentang peta wilayah, kebudayaan, pluralitas, dan relativisme budaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Aryadi Hasan sebagai editor dan pemateri 2. Dan saya Muhammad Zidan Madina sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita akan langsung masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh saudara Zidan. Untuk saudara Zidan dipersilakan. Oke, pertama-tama budaya secara singkat kira-kira adalah budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki oleh sebagian kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Sedangkan kebudayaan menurut wilayah adalah kebudayaan di dunia ini secara beragam dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri, seperti Asia dengan makanannya, Timur Tengah dengan agamanya, Eropa dengan arsitekturnya, Afrika dengan alamnya, Australia dengan keunikannya tersendiri. Lanjut ke keekaan dan kebinekaan kebudayaan. Kebudayaan manusia itu pada pangkalnya satu dan berada di suatu tempat tertentu, yaitu saat manusia baru muncul di dunia ini. Kebudayaan induk itu kemudian berkembang dan pecah ke dalam banyak kebudayaan baru karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu. Pluralitas budaya sebagai harapan dan ancaman. Perputaran globalisasi dan mobilitas kehidupan kapitalisme kontemporer yang serba cepat memiliki dampak yang begitu hebat. Saat ini adalah panggung intelektual dan pemikiran yang ditandai oleh adanya suatu kesadaran pluralitas. Relativisme budaya. Relativisme budaya sebagai tesis ideologi menyatakan bahwa setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Relativisme budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar historis lahirnya relativisme budaya. Secara teoritis, relativisme budaya didasarkan pada pemikiran bahwa perkembangan budaya tidak sama pada setiap wilayah di belahan bumi. Jika suatu budaya tidak sama, berarti ada perbedaan secara relativisme antara budaya yang lainnya. Kedua, relativisme budaya sebagai alat metodologis. Pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, relativisme budaya menjadikan alat bagi para antropolog Amerika untuk menolak klaim Barat tentang keuniversalan dan menyelamatkan berbagai kebudayaan non-Barat. Hal ini difungsikan untuk mentransferkan epistemologi dalam pelajaran metodologi. Ketiga, relativitas budaya dalam kajian pemikiran modern. Pertama, Gilbert Harman. Gilbert Harman merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pada era modern dalam memperkukuh ekstensi paham relativitas budaya, khususnya bidang moral sebagai bagian dari unsur budaya. Harman berupaya menampilkan relativisme moral sebagai tesis logika. Ia tidak menolak bahwa sebagian moralitas secara objek lebih benar daripada yang lain atau bahwa ada ukuran-ukuran objektif terhadap moral. Kedua, menurut David Wong, teori relativisme etika Wong didasarkan atas pernyataan tidak adanya satupun moralitas yang benar dan bahwa moralitas merupakan kreasi sosial yang dirancang untuk pertentangan batin dan antar pribadi. Dan terakhir, menurut George Bernard Shaw, pemikiran Shaw dalam relativisme budaya dapat terlacak dalam novelnya yang berjudul Science Major Barbara, Androcles and the Lion. Dalam novel tersebut ada pembahasan tentang relativisme agama. Pluralitas agama dipandang sebagai sesuatu yang niscaya bahwa setiap agama memiliki hak yang sama untuk eksis. Menurut Shaw, agama yang toleran terhadap minoritas agama sama dengan mentoleransi antar agama. Oke teman-teman, sekian dari materi kami hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.